Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Diayu Kumala dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan menjelaskan terkait topik pembahasan hadis mutawatir dan hadis ahad. Lanjut. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Ditinjau dari pengertiannya sendiri, hadis mutawatir itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan karena itu diyakini kebenarannya. Intinya, orang yang bersepakat itu saking banyaknya, itu ibarat atau layaknya orang yang berbohong, yang sepakat untuk berbohong gitu. Ya, jadi hadis mutawatir bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis mutawatir sama dengan Al-Quran dalam hal keautentikannya karena keduanya qat'iyul wurud atau sesuatu yang datangnya itu pasti. Para ulama juga sepakat bahwa hadis mutawatir itu wajib dalam seluruh aspek, termasuk dalam bidang akidah. Lanjut. Syarat-syarat hadis mutawatir ada 3. Yang pertama yaitu hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang diyakini oleh Nabi sendiri. Yang kedua yaitu jika jumlah perawinya itu telah mencapai bilangan perawinya dilihat dari segi banyaknya. Jadi perawinya itu banyak dan jika telah mencapai batas dan itu layaknya seseorang yang sepakat untuk berbohong gitu loh. Tapi itu sebaliknya, kalau yang sebenarnya itu orang-orang itu sepakat tentang hadis itu, hadis mutawatir ini. Yang ketiga yaitu ada kesinambungan jumlah perawi antara tobakoh masing-masing. Dengan kedemikian, bila jumlah perawi pada tobakoh pertama sekitar 10 orang, maka pada tobakoh-tobakoh lainnya juga harus sekitar 10 orang. Jadi, jika tingkatan pertama itu 10 orang perawi, maka 10 orang maksud saya, maka tingkatan-tingkatan selanjutnya itu harus 10. Begitu juga dengan tingkatan di atasnya lagi. Itu menurut M. Syuhudi Ismail 1991. Lanjut. Pembagian hadis mutawatir ada 3, yaitu hadis mutawatir lafzi. Yang pertama hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis mutawatir yang lafal dan maknanya sesuai antara riwayat dengan satu dengan yang lainnya. Jadi antara hadis riwayat satu dengan hadis riwayat satunya atau antara satu dengan yang lainnya itu sama makna dan lafalnya. Yang contohnya dari hadis riwayat Al-Bukhari yang membahas tentang barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat di neraka. Yang kedua, hadis mutawatir ma'ani, ialah hadis yang lafal dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan orang lain yang riwayat yang lainnya, tapi terdapat persesuaian makna secara umum. Contoh, hadis tentang mengangkat tangan ketika kita sedang berdoa. Dari Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa selain dalam sholat istisqa dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Jadi Nabi Muhammad itu mengangkat tangan ketika berdoa itu hanya ketika doa sholat istisqa, dan ketika mengangkat itu adabnya caranya itu hingga tampak putih kedua ketiaknya, jadi sampai kelihatan ketiaknya gitu. Yang ketiga, hadis mutawatir amali, yaitu sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan atau menyuruhnya atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Contoh, berita-berita yang menerangkan waktu rakaat sholat, terus sholat jenazah, sholat id, kadar zakat, dan segala rupa yang telah menjadi kesepakatan para ijma. Dikutip dari Endang Sutari 1997. Oke, lanjut.
Yang tadi kan hadis ahad, nah hadis mutawatir. Yang sekarang hadis ahad. Hadis ahad itu apa sih? Hadis ahad yaitu hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah hadis mutawatir, tidak memenuhi persyaratan mutawatir, dan tidak pula mencapai derajat mutawatir. Kenapa kok nggak sama hadis mutawatir? Karena hadis ahad ini jelas tidak mencapai derajat mutawatir. Maka keterikatannya orang Islam terhadap hadis, keterikatan orang Islam dengan hadis ahad ini tergantung pada kualitas periwayatannya, dari segi periwayatannya dan kualitas persambungan sanadnya. Jadi tidak seperti hadis mutawatir dan tidak mencapai derajat mutawatir. Lanjut. Pembagian hadis ahad menurut Fathur Rahman 1997 ditinjau dari segi perawinya. Dibagi menjadi 3, yaitu hadis mansyur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur tersebut juga disebut hadis mustafid, walaupun terdapat perbedaan, yakni bahwa pada hadis mustafid jumlah rawinya 3 orang atau lebih, sejak tingkatan pertama, kedua, sampai terakhir. Jadi hadis mustafid itu tingkatannya dari hadis perawi seumpama tingkat pertama itu perawinya 10, jadi tingkatan kedua, ketiga itu tetap harus 10 semua. Sedangkan hadis masyhur itu jumlah rawinya untuk tiap tingkatan tidak harus 3 orang. Jadi hadis pada tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak orang rawi, maka hadis itu adalah termasuk juga hadis masyhur. Jadi gini, hadis yang pada tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, maka hadis itu juga termasuk hadis masyhur. Begitu juga dengan hadis mustafid, itu sama dengannya. Mustafid sama masyhur itu sama. Macam-macam hadis masyhur. Hadis masyhur itu dibagi menjadi 3, masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya, golongan ahli ilmu dan orang umum. Contoh, orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli ilmu-ilmu tertentu. Ahli hadis saja, ahli fikih saja, atau ahli tasawuf saja. Contoh, tidak sah sholat bagi orang yang berdekatan dengan masjid, selain sholat di dalam masjid. Jadi, orang yang tempat tinggalnya itu dekat dengan masjid, jika dia tidak melaksanakan sholat di dalam masjid, maka dia tidak sah sholatnya. Tuh. Ketika itu masyhur di kalangan orang-orang muslim. Masyhur di kalangan orang-orang umum saja. Dikutip dari Hadi Muhammad Ahmad. Contohnya, bagi peminta-minta itu ada hak walaupun datang dengan kuda. Jadi walaupun orang-orang yang meminta itu datang meminta kepada kita menggunakan kuda, meskipun dia menggunakan kuda, tapi dia minta dan dia tuh punya hak kalau dia minta gitu. Lanjut hadis aziz. Jadi yang kedua, macam-macam hadis ahad ditinjau dari perawinya tadi. Yang kedua yaitu hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada suatu thabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya atau diriwayatkan orang banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hadis aziz bukan yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang rawi pada setiap thabaqah, tetapi selagi pada salah satu thabaqah saja didapati 2 orang rawi sudah bisa dikatakan hadis aziz. Contoh hadis aziz, tidaklah beriman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang ketiga yaitu hadis gharib, ialah hadis yang meriwayatkan di mana saja penyendirian dalam sanad itu yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam terjadi. Gimana sih maksudnya? Gini. Penyendirian dalam sanad. Intinya penyendirian dalam sanad. Jadi hadis gharib itu dibagi menjadi 2, gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak sendiri penyendirian hadis gharib mutlak yang berpangkal di tempat asli sanad, yakni tabi'i. Jadi berpusat berpangkal di tabi'i. Sedangkan hadis gharib itu gharib nisbi itu menyendiri seorang rawi di dalam tempat tinggal.
atau kota tertentu. Bisa terjadi berkaitan dengan keadilan dan kedobitan perawi atau mengenai tempat tinggal atau kota tertentu. Jadi kalau gharib mutlak itu lebih ke tabi'i dan gharib nisbi itu lebih ke tempat tinggal gitu. Dikutip dari Munzir Suparka 1993. Selanjutnya sikap para ulama terhadap hadis ahad. Sikapnya yang pertama yaitu kedudukan hadis mutawatir. Kedudukan hadis mutawatir itu disinggung dari para ahli berpendapat bahwa hadis mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir itu sama derajatnya dengan Al-Qur'an, dengan nas Al-Qur'an, karena mengingkari hadis karena itu mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Qur'an dan dihukum kafir. Itu dikutip dari Hasbi Ash-Shidiqi 1987. Yang kedua yaitu kedudukan hadis ahad, menyatakan bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat dapat dijadikan dalil untuk masalah akidah, selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lebih kuat. Dikutip dari Syuhudi Ismail 1991. Yang ketiga yaitu pendapat ulama tentang pemakaian hadis ahad. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, tetapi tidak boleh diamalkan dalam urusan akidah gitu. Saya mengutip dari Zuhri 2008 yang judulnya Predikat Hadis dari Segi Jumlah Riwayat dan Sikap Para Ulama Terhadap Hadis Ahad. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.